Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, Soleh dan Solehaku? Insya Allah dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini hari pertama kita PJJ di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan puasa kalian lancar dan jangan lupa ibadahnya tetap dijalankan ya. Nah, kalian harus ingat, Ramadan itu seperti bunga langka yang mekar setahun sekali. Dan saat kamu mulai mencium aroma harumnya, bunga itu menghilang untuk muncul di tahun berikutnya. Jadi kalian tetap semangat ya belajarnya, walaupun jarak jauh. Nah, sekarang kita sudah masuk di tema 9, yaitu Kayanya Negeriku, dan di subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pelajaran yang pertama, ilmu pengetahuan alam. Materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam hari ini yaitu tentang menjelaskan pembangkit listrik tenaga air. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Bahan bakar semakin menipis, sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Nah, kalian perhatikan contoh berikut. Ombak dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Kalian perhatikan skema pemanfaatan energi air berikut. Yang pertama, aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. Kemudian yang kedua, energi listrik dialirkan ke permukiman pendudukan melalui kabel-kabel. Dan yang ketiga, energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya lampu, televisi, dan alat rumah tangga. Pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan manfaat energi matahari bagi kehidupan. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Materi pelajaran yang kedua, bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama yaitu menggali informasi melalui wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Ada beberapa langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama, fokus kepada hal yang diinginkan atau ditanyakan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, menentukan narasumber. Yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan yang keenam, membuat kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Pembelajaran selanjutnya yaitu menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap. Selain itu, saat kita memilih narasumber, harus sesuai dengan bidang keahlian. Jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat temui adalah petani.
Menjelaskan tugas wartawan. Wartawan merupakan jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita yang dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Sebelum wawancara, kalian harus membuat agenda pertemuan, membuat daftar pertanyaan sesuai dengan tema, dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Nah, saat wawancara terjadi, kalian harus memperkenalkan diri, mengajukan pertanyaan sesuai dengan tema, dan mengajukan pertanyaan dilakukan secara jelas, teratur, dan santun. Kemudian, setelah wawancara selesai, kalian harus merangkum informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk laporan wawancara. Pembelajaran berikutnya menyusun pertanyaan wawancara berdasarkan teks berita. Salah satu langkah untuk melakukan wawancara adalah mempersiapkan pertanyaan untuk narasumber. Untuk membantumu menentukan narasumber dan pertanyaan yang tepat, kalian dapat membaca suatu teks berita yang sesuai dengan topik wawancara. Alhamdulillah, selesai sudah materi pelajaran ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Untuk pelajaran tidak Ibu berikan tugas, tapi Ibu sudah memberikan jadwal tentang kegiatan Ramadan selama 2 minggu. Nah, kalian harus buat ya kegiatan Ramadannya, nanti akan di-share. Misalnya bisa melalui voice note atau video ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya puasanya dan belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.